Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Januari 2022 dengan judul Kita Harus Mengasihi Orang Lain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Rahmat-Mu, kasih-Mu luar biasa bagi hidup kami. Khususnya sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Kami tidur dengan begitu nyenyak Tuhan. Tapi kami berterima kasih oleh karena di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 22 ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita ikuti penjelasannya. Hukum kasih menuntut pengabdian tubuh, pikiran, dan jiwa demi pelayanan terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Dan pelayanan ini sambil menjadikan kita berkat bagi orang lain, mendatangkan berkat paling besar kepada kita sendiri. Sifat tidak mementingkan diri mendasari semua perkembangan yang sejati. Melalui pelayanan yang tidak mementingkan diri, kita menerima pemeliharaan setiap kemampuan yang tertinggi. Semakin lama kita semakin penuh menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita layak untuk sorga karena kita menerima sorga dalam hati kita. Disalin dari buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 12. Adalah kebanggaan jahat menikmati kesia-siaan dari karya sendiri yang membanggakan kualitasnya yang luar biasa, berusaha membuat orang lain tampak lebih rendah dalam upaya meninggikan diri, menuntut lebih banyak kemuliaan daripada yang bersedia diberikan oleh hati yang dingin kepada Tuhan. Murid-murid Kristus akan memperhatikan instruksi dari guru mereka. Dia telah meminta kita untuk saling mengasihi, bahkan seperti Dia telah mengasihi kita. Agama didirikan di atas kasih kepada Tuhan yang juga menuntut kita untuk saling mengasihi. Itu penuh dengan rasa syukur, kerendahan hati, dan panjang sabar. Itu adalah pengorbanan diri, sabar, penyayang, dan pemaaf. Itu menguduskan seluruh hidup dan memperluas pengaruhnya atas orang lain. Mereka yang mencintai Tuhan tidak bisa menyimpan kebencian atau iri hati. Ketika prinsip surgawi dari cinta abadi memenuhi hati, itu akan mengalir kepada orang lain, bukan hanya karena kebaikan yang diterima dari mereka, tetapi karena kasih adalah prinsip tindakan dan mengubah karakter, mengatur dorongan hati, mengendalikan nafsu, menundukkan permusuhan, dan meninggikan serta memuliakan kasih sayang. Kasih ini tidak berkerut sehingga hanya mencakup aku dan milikku, tetapi seluas dunia dan setinggi sorga, dan selaras
dengan cinta para malaikat yang melayani. Disalin dari Testimonies, jilid 4, halaman 223 dan 224. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan semangat kepada kami untuk kami dapat mengasihi satu dengan yang lain, melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Mereka yang mencintai Tuhan tidak bisa menyimpan kebencian atau iri hati. Ketika prinsip surgawi dari cinta abadi memenuhi hati, itu akan mengalir kepada orang lain, bukan hanya karena kebaikan yang diterima dari mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan di dalam mereka mengambil setiap kebijakan. Biarlah itu mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara kami dan menjalankan tugas boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Karuniakan mereka kasih karunia hikmat sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan, mereka membutuhkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat mendidik anak-anak di lembaga pendidikan bukan hanya memiliki pengetahuan dunia, tetapi mereka memperoleh karakter Yesus Kristus dalam diri mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu juga buat mereka. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Yang berulang tahun juga Tuhan berkati semua para pendengar yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.